Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama gue. Kali ini gue akan merekap alur film bergenre action war yang berjudul T-34. T-34 adalah film perang Rusia yang rilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Alexei Sidorov. Judulnya merujuk pada T-34, yaitu tank medium Soviet di era Perang Dunia II yang digunakan pada masa mempertahankan Uni Soviet. Film tersebut menceritakan kehidupan Nikolai Ivushin, seorang komandan tank yang ditangkap oleh Nazi. 3 tahun kemudian, ia mulai merencanakan pelarian terakhirnya bersama kru tank yang baru direkrutnya. Dibintangi oleh Alexander Petrov sebagai Nikolai Ivushin, film ini mendapatkan rating sebesar 6,7 di IMDb. Film ini menyajikan aksi slow motion yang sangat memukau para penontonnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja ke cerita awal filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan Nikolai Ivushin dan prajurit muda Red Army yang sedang mengendarai mobil di luar perbatasan Moskow. Mereka berhenti di sebuah tanda jalan antara Moskow dan Berlin untuk memotong sebuah tanda jalan. Prajurit muda yang sedang menunggu di mobil melihat sebuah tank datang menghampiri mereka. Nikolai bersama prajuritnya melarikan diri dengan menggunakan mobil pun menjadi sasaran tank. Nikolai yang mengetahui tentang pola tank pun mencoba menghindar. Amunisi tank meleset dan mengenai tiang yang berada di sebelah mobil Nikolai. Akhirnya mereka bisa melarikan diri dari tank tersebut. Nikolai yang datang ke pos Red Army terdekat ditugaskan untuk mengomandoi tank T-34, mendapatkan misi untuk melindungi desa yang menjadi arah tujuan pasukan Jerman. Dengan mengandalkan satu tank dan beberapa prajurit yang tersisa, mereka sangat berhati-hati untuk menjalankan strategi yang ada. Nikolai dan para kru tank yang sedang bersembunyi di balik jerami sedang menunggu salah satu tank Jerman untuk masuk ke dalam jebakan yang telah mereka siapkan sebelumnya. Pasukan Jerman yang dikomandoi oleh Klaus Jäger tampak sangat berhati-hati memasuki area desa itu. Sampai akhirnya tembakan tank Nikolai mengenai 2 tank pasukan Jerman. Perang tank pun tak terhindarkan hingga menyisakan tank milik Nikolai dan Klaus yang dimenangkan Klaus, walau ia nyaris tewas. Nikolai dan Stefan ditangkap dan ditahan di kamp konsentrasi SS3 yang berada di Thuringia. Selama 3 tahun Nikolai menjadi tahanan, ia memutuskan untuk tak memberikan nama dan jabatannya dulu. Klaus yang ditugaskan untuk membentuk batalion baru dan melatihnya pergi ke kamp konsentrasi untuk memilih beberapa orang yang akan dijadikan bahan latihan batalionnya. Sampai akhirnya ia menemukan foto Nikolai yang menjadi tahanan di kamp tersebut. Klaus yang ditemani oleh penerjemah yang bernama Anya menemui Nikolai untuk menawarkan kesempatan melatih batalionnya. Pada awalnya, Nikolai menolaknya. Akan tetapi, saat Klaus mengancam untuk menembak Anya, Nikolai pun menyetujuinya. Nikolai diberi kebebasan untuk memilih krunya sendiri di kamp konsentrasi tersebut. Akhirnya, semua tahanan dikumpulkan. Beberapa orang yang dulunya pernah menjadi kru tank dipanggil untuk dipilih oleh Nikolai. Ia memilih 2 anggota baru, yaitu Damian dan Serafim, serta 1 anggotanya dulu, yaitu Stefan yang ikut berperang bersamanya. Tugas pertama mereka adalah merestorasi tank yang ada di dalamnya. Ada beberapa mayat prajurit di sana. Tak terbayang bagaimana baunya. Nikolai masuk untuk membersihkannya dan melihat ada 6 meriam yang berada di bawah mayat para prajurit itu. Tanpa berpikir lama, ia langsung memasukkan meriam ke dalam kantong mayat yang akan dikuburkan oleh Nikolai dan krunya. Lalu ia pergi ke bukit untuk menguburkan mayat-mayat prajurit itu dan meriam yang telah mereka temukan sebelumnya. Dalam jangka waktu seminggu, mereka mempersiapkan strategi pelariannya dan tank yang akan mereka kendarai. Pada sehari sebelum latihan dimulai, mereka menjalankan tank untuk pengujian. Hanya yang mendengar perbincangan Klaus tentang ranjau yang akan disiapkan di area pelatihan, langsung memberitahukannya kepada Nikolai. Hari pelatihan pun tiba. Nikolai dan krunya hanya mempunyai 6 amunisi dan bahan bakar untuk 30 km saja. Saat pelatihan dimulai, kru Nikolai menggunakan asap tebal untuk menutupi posisi mereka. Anya yang pergi ke dalam kantor Klaus untuk mencari peta, hampir tertangkap oleh prajurit yang sedang mengambil pipa rokok milik Klaus. Dengan menyamar sebagai wanita malam Klaus,
Anya berhasil mengelabuinya dan pergi keluar camp berharap rencana Nikolai untuk kabur berhasil dan menjemputnya di pemberhentian bus setempat. Nikolai dan krunya memulai rencana mereka dengan melumpuhkan tank Tiger Jerman di parameter terdepan. Setelah melumpuhkan satu tank, mereka mencoba untuk mendekat ke salah satu tower observasi, yang dimana para petinggi dan Klaus berada untuk memantau latihan. Klaus yang tak mengetahui posisi tank Nikolai mencoba untuk memanggil prajurit agar menemukan tank itu. Sesaat mereka mendekati tower, Klaus melihat posisi mereka yang tak jauh dari tower observasi. Nikolai yang siap menembakkan amunisi mereka yang kedua ke arah tower observasi berhasil menghancurkannya. Akan tetapi, Klaus berhasil selamat dan Nikolai berhasil melarikan diri menggunakan tank mereka. Anya yang menunggu di pemberhentian bus melihat dari kejauhan sebuah tank yang berjalan, yang dimana itu adalah Nikolai dan krunya yang berhasil kabur dari kamp konsentrasi. Akhirnya mereka berkendara menuju Praha dengan menggunakan tank tersebut. Klaus yang memburu Nikolai memerintahkan pasukannya untuk menutup semua akses jalan hingga 50 km dan mengerahkan beberapa prajurit untuk mengepung mereka. Nikolai bersama krunya berhenti di sebuah kota kecil yang tak jauh dari camp, memutuskan untuk mengisi persediaan makanan dan baju mereka. Lalu mereka langsung melanjutkan perjalanan ke Praha. Saat mereka tengah berjalan di sebuah hutan, Nikolai melihat sebuah pantulan cahaya yang dimana itu adalah sebuah artileri anti-tank yang telah siap mengepung mereka dan menembak mereka dari jarak yang cukup jauh. Peluru meriam itu menghantam pinggir kepala tank Nikolai yang menyebabkan bunyi nyaring di dalam tanknya. Nikolai dan krunya dipaksa untuk keluar jalur utama agar Klaus dapat menjalankan strateginya untuk memburu Nikolai. Klaus yang mengerahkan pesawat intai mencoba untuk terbang serendah mungkin agar ia dapat menemukan jejak tank T-34 milik Nikolai. Klaus yang mendapati jejak mereka langsung mendaratkan pesawat intai tersebut di sebuah jalan dan langsung mengerahkan pasukan utamanya di tempat di mana Nikolai dan krunya akan pergi. Saat Nikolai bermalam di tengah hutan, ia ingin menenggelamkan tanknya dan berpencar menjadi beberapa kelompok. Akan tetapi, krunya tak setuju dengan ide Nikolai dan memutuskan untuk terus bersama hingga mereka sampai di tujuan. Saat mereka tengah tertidur, Nikolai mendengar beberapa tank Jerman mendekat dan lekas pergi sebelum pagi tiba. Nikolai mengatakan kepada Anya agar tak ikut bersamanya, karena terlalu beresiko jika ia pergi dan ikut berperang bersama Nikolai. Akhirnya Anya menyetujuinya dan pergi ke arah timur di mana ia akan menunggu Nikolai beserta krunya di sebuah padang rumput. Nikolai berpesan jika ia tak datang hingga malam berikutnya, mau tak mau Anya harus pergi tanpa mereka. Nikolai bersama para krunya berangkat ke sebuah kota kecil bernama Klingenthal untuk bisa sampai ke tujuannya. Nikolai sadar bahwa ia tengah disergap oleh tank Jerman yang dikomandoi oleh Klaus. Klaus yang telah bersembunyi bersama tanknya melihat kedatangan Nikolai langsung menembakkan meriam tanknya ke arah tank Nikolai. Meriam tersebut hampir mengenai kepala tank milik Nikolai. Dengan cepat, Stephen langsung bermanuver dan menjauhkan posisi mereka. Melihat tank Tiger yang ada di belakang mereka, kru Nikolai langsung menembakkan meriam ke arah bawah tank Tiger Jerman dan meledakkannya. Di sini Nikolai sangat terpojok dan mau tak mau ia harus bisa menyelamatkan para krunya dengan strategi yang tengah ia rencanakan. Demian, salah satu krunya bersedia untuk melumpuhkan salah satu tank Jerman dengan menggunakan granat, walaupun ia tahu bahwa itu adalah tindakan bunuh diri. Dengan granat yang ia bawa, Demian langsung berlari ke arah tank Tiger Jerman dan meledakkan bagian dalam tank tersebut, sehingga teman-temannya bisa menjalankan rencananya. Akan tetapi, masih tersisa 2 tank yang mengepung mereka. Salah satunya berada tepat di depan tank Nikolai. Kedua tank pun langsung memutar larasnya dengan cepat. Nikolai yang berhasil memutarnya lebih cepat dari musuhnya langsung menembakkan meriamnya tepat ke arah leher tank Jerman itu dan meledakkannya. Lagi-lagi sutradara menghadirkan adegan slow motion saat tank menembakkan meriam mereka. Dengan jarak yang cukup dekat dengan ledakan tank Jerman, para kru dan Nikolai hampir lemas karena suara dan getaran dari ledakan tank tersebut. Dengungan yang keras membuat mereka sakit kepala karena mereka berada di dalam sebuah besi baja tanpa menggunakan helm peredam suara.
Melihat tank Nikolai tengah terhenti, Klaus telah mengarahkan laras tanknya ke arah tank Nikolai. Saat Klaus akan menembakkan meriamnya, tiba-tiba ia terkena tembakan meriam dari tank Jerman lain, yang di mana tank itu dikendalikan oleh Demian, yang tengah kesakitan karena ledakan granat sebelumnya. Demian yang menahan rasa sakitnya mencoba untuk menembakkannya lagi, tapi dengan kondisinya yang hampir tak bisa mengangkat meriam, ia terkena tembakan dari tank milik Klaus. Nikolai yang sudah naik pitam langsung mengarahkan larasnya ke tank milik Klaus, dan di saat yang bersamaan, kedua tank menembakkan meriam mereka masing-masing. Hasilnya, kedua meriam tak mengenai target masing-masing. Klaus dan Nikolai melakukan gencatan senjata untuk 5 menit. Demian yang sekarang telah diselamatkan dan dibawa ke dalam tank. Nikolai yang hanya mempunyai sisa satu meriam merencanakan strategi 1 lawan 1 dengan Klaus di atas jembatan nanti. Akhirnya di pagi hari mereka pun bertarung dengan tank masing-masing, yang pada akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Nikolai dan krunya. Tank milik Klaus yang telah tertembak dan ditabrak oleh tank Nikolai hampir terjatuh ke bawah sungai. Klaus dan Nikolai yang keluar dari tank bersalaman untuk terakhir kalinya, dan tank milik Klaus pun akhirnya terjatuh ke dalam sungai dan menewaskan Klaus. Nikolai dan para krunya menjemput Anya yang tengah berbaring di atas padang rumput, dan mereka berhasil kembali ke tujuan mereka, dan film pun berakhir. Di akhir film ada pesan bahwa film ini dibuat untuk memperingati semua pahlawan tank Soviet, Jerman, dan di dunia dalam setiap perang hebat yang telah mereka lalui. Film 139 menit ini tak henti-hentinya menghadirkan adegan slow motion dengan editing yang memukau. Untuk penggemar film bergenre war history seperti ini, film ini cocok untuk ditambahkan ke daftar kalian. Menurut gue, untuk segi translator yang ada di dalam film ini sedikit mengganggu. Tapi dari keseluruhan cerita, gue sangat menikmati alurnya yang tak hanya menghadirkan tank saja. Jika kalian punya pendapat yang berbeda dengan review ini, tulis saja di kolom komentar agar kita sama-sama bisa berdiskusi. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.